Om Swastiastu. Di sini kami dari kelompok 5, dari kelas 4B, akan mempresentasikan progres dari proyek kami. Adapun anggota kelompok kami yaitu dengan saya sendiri, Putri Fiana dengan 10.15, dan ada Komaksuma Wahyu Nika dengan NIM terakhir 10.46. Bisa di scroll. Baik, jadi ada pula latar belakang mengenai proyek kami ini tentang perkembangan teknologi smartphone yang saat ini menjadi bagian penting dalam kehidupan sehari-hari. Tentu saja penggunaan smartphone ini sangat penting bagi semua kalangan, termasuk bagi kalangan remaja. Kami mengambil studi kasus, yaitu seorang remaja berusia 20 tahun yang sedang menjalani masa perkuliahan dan sedang membutuhkan smartphone baru untuk memenuhi kebutuhan dalam pembelajaran dan hiburan. Untuk pembelajaran, contohnya mengakses internet dan bermain game, dan hiburan, jadi untuk hiburan itu masuk ke dalam bermain game. Dalam memilih smartphone, remaja tersebut perlu mempertimbangkan berbagai faktor seperti harga, kualitas, kamera, kapasitas RAM, dan kecepatan prosesor, serta juga daya tahan baterai. Namun dalam membandingkan berbagai pilihan smartphone yang ada di pasaran, seringkali sulit bagi remaja untuk membuat keputusan yang tepat dan efisien. Jadi untuk membantu remaja tersebut dalam memilih smartphone yang sesuai dengan kebutuhannya, kami mengembangkan sebuah sistem yang menggabungkan metode pengambilan keputusan dan deteksi objek. Dengan menggunakan metode deteksi objek berbasis deep learning seperti YOLO atau You Only Look Once, sistem dapat mengenali objek smartphone dalam gambar dengan efisien dan cepat. Kemudian dengan menerapkan metode SAW atau Simple Additive Weighted, bobot dapat diberikan pada setiap kriteria yang penting, seperti harga, kamera, RAM, prosesor, dan baterai. Hal ini memungkinkan sistem memberikan hasil yang lebih lengkap dan informatif sehingga membantu remaja tersebut dalam pengambilan keputusan yang lebih terinformasi. Dengan demikian, pada kasus ini kami mengangkat judul dengan nama Revolusi Pemilihan Smartphone menggunakan pendekatan hibrida untuk keputusan yang terinformasi. Kata hibrida ini sendiri diambil karena kami menggunakan dua metode yang berbeda untuk pemecahan masalah pada kasus yang sudah dijelaskan. Kasusnya seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, yaitu seorang remaja berusia 20 tahun yang sedang membutuhkan smartphone baru. Kemudian situasinya, ia sudah memilih 4 buah smartphone yang akan ia pilih untuk mencari yang paling terbaik. Adapun kriteria yang kami gunakan yaitu C1 ya sebagai harga, C2 sebagai kamera, C3 sebagai RAM, C4 sebagai chipset atau prosesornya, C5 sebagai baterai. Selanjutnya, pada variabel kriteria, dari masing-masing kriteria tersebut akan dibuatkan variabel-variabelnya, di mana dari setiap variabel akan diberi sebuah nilai bobot atau W dalam bentuk angka. Range yang akan kami gunakan yaitu range dari 1 sampai 5. Jadi di sini kami sudah membuat nilai bobot untuk kriteria harga. Itu yang pertama di bawah 2 juta akan bernilai 2 juta sampai 2,5 juta dengan nilai 3, dari 2,5 juta sampai 3,5 juta dengan nilai 4, dan untuk 3,5 juta lebih ke atas akan bernilai 5. Jadi semakin kecil biaya yang dikeluarkan tentu semakin baik untuk pemilihan harga sebuah smartphone. Selanjutnya di C2 yaitu kriteria kamera, semakin tinggi resolusinya maka akan semakin baik. Seperti untuk melakukan dokumentasi foto-foto kegiatan selama perkuliahan. Untuk kamera di sini kita memberikan bobot. Jika kamera memiliki 8 megapiksel bernilai 1, 12 megapiksel bernilai 2, 16 MP bernilai 3, 32 MP bernilai 4, dan 41 megapiksel bernilai 5. Selanjutnya ada RAM. Bisa terlihat di sini untuk kriteria RAM-nya, semakin tinggi jumlah memorinya maka akan semakin baik. Untuk nilai bobotnya di sini kami menggunakan 5, yaitu ada 4 GB dengan nilai 1, 6 GB bernilai 2, 8, 12, dan 16. Bisa lihat pada gambar yaitu 3, 4, dan 5. Selanjutnya untuk yang C4, sebagai kriteria chipset ataupun prosesor, kita menggunakan 4
variabel, itu ada Snapdragon semua dengan versi yang berbeda-beda. Jadi semakin tinggi versinya, maka nilainya pun akan semakin besar, seperti Snapdragon 8 generasi 2 akan bernilai 5. Baik, untuk kriteria kelima, jadi yang kelima ini yaitu baterai, di mana semakin tinggi kapasitas dalam mAh-nya, berarti pemakaian baterai akan semakin bertahan lama. Untuk RAM-nya sendiri, kami mempunyai 4 variabel, yaitu 4500 bernilai 2, dan yang semakin tinggi yaitu 5000 mAh bernilai 5. Next, jadi ke bawah. Nah, untuk bobot pada C1 yaitu harga memiliki bobot 30, untuk C2 kamera memiliki bobot 20, RAM atau C3 memiliki bobot 25, C4 bobotnya 15, dan C5 atau baterai memiliki bobot, sehingga untuk total bobotnya yaitu 100. Baik, jadi untuk perhitungannya di sini sudah terlihat pada masing-masing alternatif, yaitu alternatif 1, 2, 3, dan 4 dengan jenis smartphone yang berbeda, yaitu kita analogikan sebagai smartphone A, smartphone B, C, dan D. Masing-masing alternatif sudah memiliki kriterianya masing-masing, yaitu A1 3, C1-nya 3, kemudian C2-nya 5, dan seterusnya. Jadi ini merupakan matriks keputusan sesuai dengan bobot kriteria yang ada pada alternatif di atas. Oke, bisa di-scroll. Selanjutnya kita akan melakukan proses normalisasi matriks. Bisa di-scroll semua. Untuk formulanya sudah ada pada rumus sebelumnya. Jadi kami juga sudah menghitung bagaimana jika dia menggunakan atribut cost akan menggunakan min, dan atribut benefit akan menggunakan rumus max. Sudah kita dapatkan nilai-nilainya. Nah, hasil dari nilai-nilai tersebut kita lakukan normalisasi matriks seperti yang ada pada tabel. Nah, yang terakhir adalah proses perankingan, di mana mencari nilai akhir atau nilai V yang didapat dari total perhitungan bobot preferensi W dikalikan dengan matriks yang ternormalisasi R. Kita dapat perhitungannya di sini. Alternatif 1 mendapatkan nilai 0,735, alternatif 2 mendapatkan nilai 0,595, alternatif 3 mendapatkan nilai 0,6725, dan yang terakhir 4 itu mendapatkan nilai 0,77. Dari hasil perhitungan dan perankingan di atas, A4 mempunyai nilai terbesar sehingga alternatif A4 terpilih sebagai alternatif terbaik, atau dalam kata lain, A4 itu merupakan smartphone yang dianalogikan D yang direkomendasikan kepada remaja tersebut. Nah, apabila kita menggunakan metode SAW saja, tentu saja untuk memilih smartphone ini tidak akan efektif. Maka dari itu, kami menambahkan metode YOLO agar memudahkan remaja untuk memilih smartphone yang dari keempat smartphone yang sudah ia berikan untuk mencari smartphone yang terbaik. Jadi selanjutnya untuk metode YOLO akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, di sini saya akan menyampaikan mengenai metode YOLO, yang dimana metode YOLO ini akan diimplementasikan dalam program itu pada media di Visual Studio Code. Nah, jadi di sini kami menginstal beberapa library, yang dimana yang library-nya itu ada 2, yaitu CV, OpenCV dan NumPy. Yang pertama itu kami di sini pada program ini melakukan deteksi objek menggunakan YOLO dengan menggunakan pre-entered train. Dan dengan file konfigurasinya itu YOLO v3.csv dan YOLO v3.wag. Kemudian menampakkan outputnya, dan selanjutnya itu dideteksi objek menggunakan YOLO lagi. Kemudian hasil deteksi objek itu disimpan
dengan objek yang relevan. Dan misalnya kita di sini itu dengan menggunakan smartphone sebagai objek yang disimpan. Dan dilakukan pengumpulan data dan penilaian alternatif. Di mana pengumpulan data dan alternatif ini ada 4 alternatif, yaitu alternatif 1, alternatif 2, dan alternatif 3, dan alternatif 4. Yang dimana masing-masing dari alternatif ini memiliki nilai datanya masing-masing. Setelah itu kemudian dilakukan penghitungan dengan menggunakan metode simple additive weighting yang sudah dijelaskan oleh rekan saya tadi, di mana skor setiap alternatif itu dihitung dengan mengalihkan yang telah ditentukan dengan nilai-nilai atribut dari masing-masing alternatif. Dan setelah hasil deteksi objek dan skor didapatkan, kemudian dilakukan penggabungan hasil dari deteksi objek dan penilaian kriteria. Kemudian hasil dari objek, skor, dan metode SAO yang digabungkan, objek yang terdeteksi sebagai smartphone dihubungkan dengan skor alternatif yang sesuai, yaitu akan mendapat pengambilan keputusan. Nah, hasil dari pengambilan keputusan ini akan ditampilkan berdasarkan alternatif dengan skor tertinggi. Nah, jika tidak ada, maka nanti akan ditampilkan dengan alternatif yang kurang baik atau alternatif yang rendah. Dan jadi pada intinya nantinya sistem ini akan menggabungkan teknik deteksi objek menggunakan teknik deteksi objek YOLO dengan metode SAO untuk memberikan rekomendasi alternatif terbaik berdasarkan kriteria yang telah ditentukan. Namun kendala dari proyek kami ini yaitu kami masih kekurangan dalam pengimplementasian dari program kami ini. Jadinya kami belum bisa menyelesaikan kode program yang kami buat ini, atau bisa dikatakan belum bisa di-run untuk kode program kami ini. Mungkin sekian penyampaian progres proyek kami. Saya kembalikan ke Devi sebagai moderator. Ya, baik. Terima kasih pemaparannya semua. Jadi kami meminta saran kepada Bapak official Urgent bahwasanya kami masih menambah bisa selesaikan. Baik, jadi sekian presentasi dari kami sebagai kelompok 5. Kami tutup dengan para misal. Terima kasih.